ekonomi yang berkelanjutan yang juga bisa punya dampak yang lebih luas bagi masyarakat, kita butuh investasi. Mengapa? Karena proyek-proyek pembangunan membutuhkan dana yang besar, apalagi berbicara proyek strategis nasional, termasuk IKN misalnya yang kita tahu perlu mendapatkan dukungan investasi yang juga capable dan reliable. Nah, APR BPN harus siap untuk menjalankan tugas-tugasnya, meyakinkan itu semua bisa terjadi dengan baik tentunya. Saudara, 4 orang pekerja kapal milik Amerika Serikat dievakuasi tentara India dengan menggunakan helikopter di perairan Laut Merah. 3 orang diberitakan tewas atas kejadian ini. Babak quarter final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match tak henti memberi kejutan. The Giant Killer FC Saarbrücken akan menghadapi rintangan sengit saat bertemu Borussia Mönchengladbach yang siap merenggut trofi juara di musim ini. DFB Pokal FC Saarbrücken versus Borussia Mönchengladbach, Rabu 13 Maret pukul 2.15 dini hari, live di Kompas TV. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Lain. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Dapatkan berita terkini, unik dan menarik dari dalam negeri juga mancanegara yang akan menambah hazanah pengetahuan Anda selama Ramadan. Kalau untuk menu berbuka puasanya sendiri dan juga tipsnya nih berpuasa di sana, kurma, roti dan juga air khas dari Asia Selatan. Dalam Kompas Sahur, setiap hari selama Ramadan pukul 2 dini hari, live di Kompas TV, teman Ramadan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV, teman Ramadan. Aroma sedap banget ini. Masak apa bang? Sop seafood garang asam. Kuahnya itu segar, ada asamnya karena dia pakai belimbing uluh ya. Ini mumtaz. Jadi ada ikan sungai, ikan laut juga ada. Ikan laut ada. Favorit ikan sungai ini? Favorit ikan sungai itu. Lembutan tenggeleng. Ini apa mas? Ini mangut lele pak. Itu dapurnya kok ngebul? Pengasapan ada di belakang. Oh iya. Ini best sellernya ya? Best sellernya ini. Aroma smoky-nya tuh cakep banget. Like this. Cerita Rasa, Sabtu 9 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Jelajahi kota-kota bukti kemajuan peradaban Islam di berbagai belahan dunia.
sambil mencermati nilai-nilai ilahi dan sejarah di baliknya. Ikuti Cities of Faith setiap hari selama Ramadan pukul 4 pagi di Kompas TV, teman Ramadan. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Saudara, 4 orang pekerja kapal milik Amerika Serikat dievakuasi tentara India dengan menggunakan helikopter di perairan Laut Merah usai kapal mereka ditembak rudal oleh tentara Yaman. 3 orang dilaporkan tewas atas kejadian ini. Houthi itu kan di kota Kalau yang Yaman. Berikutnya, saudara, sejumlah pedagang dan pengunjung di Pasar Tanah Abang panik saat razia parkir liar oleh Dinas Perhubungan di kolong jembatan Tanah Abang. Para pemilik kendaraan berlarian memindahkan kendaraannya saat petugas razia datang. Tak sedikit pemilik kendaraan terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas. Lebih dari 30 sepeda motor dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk ditilang dengan denda maksimal sebesar Rp250.000. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Tetap saksikan kami hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kami berdua pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. 2 opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Aksi perundungan remaja kembali terjadi. Kali ini seorang remaja laki-laki di Cirebon, Jawa Barat menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh teman dan kakak kelasnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga yang melibatkan caleg DPR Republik Indonesia. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun diduga menjadi korban pembunuhan di rumahnya sendiri. Polisi menduga pelaku pembunuhan adalah ibu kandung korban. Pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 di berbagai daerah diwarnai kericuhan.
Baik caleg maupun massa pendukung menilai rekapitulasi syarat kecurangan. Siap-siap hadapi macet, akhir pekan ini jadi libur panjang di momen awal Ramadan. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, ada juga sorotan pada Kompas Siang ini tentang Presiden Joko Widodo yang ramai diisukan akan bergabung ke Partai Golkar. Sementara itu ada juga informasi tentang harga bahan kebutuhan pokok yang masih tinggi. Warga rela antre panjang demi bisa membeli sembako dengan harga murah. Bersama saya Glenis Oktania. Dan saya Francisco Don Asiano, kita jelang Kompas Siang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, video aksi perundungan terhadap remaja laki-laki yang terjadi di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Keluarga yang tak terima melihat korban trauma melaporkan para pelaku ke pihak kepolisian. Perundungan terhadap remaja laki-laki berusia 13 tahun ini terjadi di area perkebunan di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin 4 Maret lalu. Sambil berjoget dengan alunan musik, 12 orang yang tak lain teman dan kakak kelas korban tega menganiaya, meski korban sudah mengerang kesakitan dan memohon ampun. Video perundungan ini akhirnya diketahui keluarga korban pada Rabu 6 Maret setelah pihak sekolah memberitahu keluarga korban. Endang ibu korban tak kuasa membendung kesedihannya. Ia menyebut keluarga tidak cepat mengetahui perundungan ini karena korban tidak cerita, bahkan menutupi badannya yang sakit. Kendang bayi sampai ke rumah, baru ketahuannya jam 4 sore itu wali kelas datang ke rumah ngasih video, kirain ayahnya langsung nyari ke kali Sumber, kirain itu live, padahal enggak, dari hari Senin, ketahuan hari Rabu itu. Orang tuanya tuh bukannya enggak apa-apa, ya Allah, nggak tahu apa-apa itu, tapi anaknya diem aja, nggak nangis, nggak apa, memar semua, tangannya memar, di sininya benjolan, visum udah diambil sama polisi itu visumnya. Korban sendiri sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Dari hasil visum diketahui korban memar di bagian kepala, punggung, dan tangan. Bibi korban menduga keponakannya sudah mengalami perundungan sejak tahun lalu atau setidaknya 3 bulan lalu. Itu tuh anak dari 3 bulan kemarinnya udah murung aja anaknya tuh. Kenapa? Ditanya, Aden, kalau ada yang ngibuli di sekolah laporan ke bunda, nanti bunda yang ke sekolah. Kata saya tetap gituin. Terus? Nggak ada sih bunda, orangnya tuh nggak terbuka, udah di visum. Nah di visum tuh banyak yang lukanya, banyaknya di kepala, bagian kepala. Memarnya, cuman di bagian sini juga ada, memar juga ada di sini, terus di punggung belakang. Orang tua korban telah melaporkan kasus perundungan ini ke polisi. Korban juga mendapatkan perlindungan dari tim psikologi untuk memulihkan mental dan psikis korban yang trauma. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, saudara, seorang santri di Lampung Selatan meninggal diduga dianiaya saat mengikuti kegiatan pencak silat. Polisi masih melakukan penyidikan kasus ini serta menunggu hasil otopsi jenazah korban. Namun demikian, kuasa hukum pihak pondok pesantren membantah adanya penganiayaan dalam kasus ini. Ini mau ini tak? Yang baru. Ramai ya? Polres Lampung Selatan terus mendalami kasus kematian Muhammad Fikih, seorang santri yang diduga dianiaya saat kegiatan pencak silat di pondok pesantren Miftahul Huda. Sebanyak 5 santri kembali dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kematian korban. Namun demikian, kuasa hukum pihak pondok pesantren justru membantah adanya dugaan penganiayaan dalam kematian korban.
Menurutnya, kematian korban disebabkan oleh kelelahan setelah mengikuti sejumlah kegiatan ekstrakurikuler. Ia juga mengklaim bahwa benjolan yang ditemukan di kepala korban merupakan akibat dari pertandingan kejuaraan silat beberapa hari sebelumnya. Kalau menurut pandangan kami itu kan karena korban tersebut kan sebelum latihan ini sebelumnya dia memang kegiatan padat lelah, yaitu ada pramuka gitu kan, ada pencinta alam gitu, paskibrah. Terakhir ini ada laga bertanding gitu. Setelah laga bertanding mengikuti latihan ini gitu. Artinya bukan meninggal bukan karena penganiayaan. Diperkirakan begitu menurut pandangan. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 11 santri sebagai saksi, namun belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Nantinya, setelah hasil otopsi keluar, polisi akan melakukan rekonstruksi di TKP untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sementara, keluarga berharap para pelaku penganiayaan dapat dihukum seadil-adilnya. Sudah kami tingkatkan penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan. Ya, kita belum menetapkan sebagai tersangka, ini masih terus kita dalami karena kita masih harus melakukan pemeriksaan ahli, ya ahli pidana, juga kemudian ahli yang berkompeten di bidang pencaksilat dan juga beberapa pemeriksaan lainnya termasuk dari hasil otopsi yang sudah dilaksanakan pada hari Senin Minggu yang lalu. Ini masih kita menunggu hasil dari tim dokter forensik. Sebelumnya diberitakan seorang santri bernama Muhammad Fikih meninggal seusai mendapat hukuman bersama 7 orang temannya saat mengikuti kegiatan pencaksilat di lingkungan pondok pesantren. Peristiwa tragis ini terungkap setelah orang tua korban mendapati hal yang mencurigakan dalam kematian anaknya, sehingga meminta dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Robohnya sebuah kren pembangunan flyover dan menimpa kereta api Babaranjang pengangkut batu bara di Muara Enim, Sumatera Selatan. 2 pekerja meninggal dan 7 orang luka-luka. Kamera CCTV merekam detik-detik saat kren pembangunan flyover Bantayan menimpa kereta api Babaranjang di Jalan Lintas Sumatera Prabu Mulih Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Alat konstruksi ini roboh saat kereta tanpa muatan melintas dari Palembang menuju Muara Enim. Akibat peristiwa ini, 9 orang yang diduga merupakan pekerja pembangunan jadi korban. 2 orang meninggal dunia, sementara 7 lainnya mengalami luka-luka. Macet total. Polisi bergerak cepat menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP, polisi menduga terjadi kemiringan grider yang mengakibatkan ketidakseimbangan sehingga kren menimpa kereta yang melintas di bawahnya. Ya, pengangkut GCI grader itu memindahkan dari seberang ke seberang jalan, kemudian terjadi kemiringan grider itu sehingga kemudian terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan alat tersebut kemudian menimpa kereta api yang kebetulan lewat dari Palembang menuju Muara Enim. Sementara, pejabat pembuat komitmen atau PPK Flyover Bantayan menyebut penyebab robohnya kren diduga akibat kesalahan komunikasi antara 2 operator yang bertugas. Setelah duduk di nomor 2, balok akan digeser ke ujung, yaitu di nomor 1, di tepi arah Muara Enim. Pada saat inilah itu ada miskomunikasi di pihak erektor launcher antara dua, sepertinya ada yang terlalu cepat untuk mengangkat balok tersebut sehingga terjadi ketidakseimbangan sehingga berpengaruh kepada launcher gantry tersebut sehingga dia tidak seimbang, guling ke kanan. Kebetulan ada kereta di bawah. Proses pemindahan gerbong kereta berdampak pada perjalanan kereta api dari Palembang Lubuk Linggau dan sebaliknya. Sedangkan arus kendaraan di Jalan Lintas Sumatera sempat ditutup saat pemindahan kren yang roboh di jalur kereta. Akibat gerbong yang menutupi jalan, jalur kereta api dan jalur lalu lintas yang menghubungkan Palembang Muara Enim lumpuh total. Tim Liputan, Kompas TV.
Jurnalis Kompas TV Reski Oktora sudah bersiap di Palembang, Sumatera Selatan. Reski, selamat siang. Jadi apa yang menjadi penyebab kecelakaan kren roboh ini di sana? Baik, selamat siang Sisko dan juga saudara. Untuk penyebab pasti insiden robohnya kren yang menimpa kereta api Babaranjang dari arah Palembang menuju Muara Enim ini masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat. Informasi terbaru yang kami dapatkan saudara melalui via telepon dengan Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra menyebutkan bahwasannya saat ini pihaknya masih melakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti dan juga keterangan saksi. Sudah ada beberapa orang yang diperiksa terkait dengan hal ini. Setelah nantinya olah TKP selesai dilakukan dan bukti serta keterangan saksi ini dikumpulkan, barulah polisi bisa memastikan penyebab pasti daripada insiden ini. Namun di sisi yang lain saudara, pejabat pembuat komitmen atau PPK Flyover Bantayan Muara Enim Sumatera Selatan menyebutkan bahwasannya insiden ini terjadi akibat miskomunikasi antara dua petugas operator yang saat itu tengah bertugas, di mana saat petugas menaikkan balok dan launcher dan akan digeser dari titik pertama ke titik kedua, ini terjadi kekeliruan antara operator tersebut sehingga menyebabkan launcher ini tidak seimbang dan ambruk ke arah kanan bertepatan dengan kereta api Babaranjang tersebut melintas dari arah Palembang menuju Kabupaten Muara Enim. Informasi terbaru pula saudara yang kami dapatkan bahwasannya proses pemindahan badan gerbong Babaranjang saat ini masih dilakukan sehingga menyebabkan perjalanan kereta api dari Palembang menuju Lubuk Linggau dan sebaliknya ini dibatalkan. Dan seterusnya dari Jalan Lintas Sumatera penghubung Palembang dan Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya sempat lumpuh total saat ini sudah kembali normal. Sisko. Baik, Reski, saat ini informasi yang didapatkan dari PPK FO ini terjadi miskomunikasi antara operator, namun memang masih menunggu bagaimana nanti olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Lantas, kalau untuk kondisi para korban lukanya saat ini seperti apa? Apakah juga sudah bisa kembali pulang atau masih dirawat intensif di sana? Baik, dari insiden ini memang ada 9 orang korban yang merupakan pekerja yang terimbas. 2 diantaranya ini meninggal dunia, sementara 7 lainnya ini masih dilakukan perawatan di 2 rumah sakit yang berbeda. 5 orang korban ini dirawat di Rumah Sakit RA Bunda, Kota Prabu Muli, dan 2 korban lainnya ini dirawat di Rumah Sakit Rabain, Kabupaten Muara Enim. Dari hasil keterangan Kapolres Muara Enim bahwasannya ini 2 orang mengalami luka ringan dan 5 orang ini mengalami luka serius yang saat ini masih dilakukan perawatan secara intensif oleh tim medis. Sisko. Baik, terima kasih Reski Oktora yang melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Nanti akan kami tunggu update-nya terkait hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Cuaca buruk terjadi di sejumlah titik di Indonesia. Banjir dan longsor pun melanda di sejumlah daerah, diantaranya Padang, Toraja, serta Cirebon. Warga yang menjadi korban bencana cuaca buruk pun mengharapkan perhatian dari pemerintah. Curah hujan tinggi dan banjir terjadi di sejumlah titik. Di Kota Padang, Sumatera Barat, tim gabungan terus melakukan evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Warga terdampak diungsikan ke masjid dan bangunan sekolah yang lokasinya aman dari banjir. Banjir dilaporkan terjadi di 6 kecamatan di Kota Padang. Cuaca ekstrim juga menyebabkan pohon tumbang di 6 titik, serta longsor di jalur jalan lintas Sumatera Sitinjau Lawi. Tim di lapangan juga melakukan pendataan besaran dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Kota Padang. Belum ada laporan korban jiwa dalam bencana yang melanda Kota Padang ini. Fokus kita pada saat ini adalah evakuasi. Nah, kita juga bersama di sini ada Pak dari Forkopimda, ada Pak Kapolres, ada Dandim, dan juga tadi di lapangan ada Brimob dan juga ada dari dari tim Polda dan Marinir tadi juga mengirim perahu karet. Kalau dari sisi kesiapan kita untuk mengevakuasi sampai saat ini, insya Allah pemerintah Kota Padang bersama Forkopimda bisa menanggulangi ini dan mengatasi ini. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada korban. Harapan kita sampai dengan selesai juga aman-aman. Kita dengan Pak Wakil Wali Kota memonitor di mana situasi tempat yang membutuhkan bantuan, segera kita turun. Dinas sosial juga turun, semua juga turun untuk bantu.
Tingginya intensitas hujan yang terjadi di Toraja selain membuat sejumlah wilayah dilanda bencana banjir dan longsor. Bahkan beberapa tempat juga terjadi pohon tumbang. Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Tanah Toraja dengan Toraja Utara lumpuh akibat banjir. Kendaraan dari dua arah yakni dari Tanah Toraja ataupun dari Toraja Utara terjebak di lokasi banjir, sehingga antrean kendaraan pun tak terhindarkan. Sementara itu, bencana longsor juga terjadi dan menimpa rumah warga. Bahkan, material tanah longsor di daerah ini juga menutup akses jalan penghubung kabupaten. Air dari sawah di atas, lewat kampus farmasi, turun di... Ini berapa lama tadi Bu ini yang air merendam jalan? Sudah ada 2 jam. 2 jam ya? Iya. Ini jalur poros apa Bu? Jalur jalan poros apa ini Bu? Makaleran Tepau. Makaleran Tepau ya Bu? Iya. Tadi panjang antrian di sini? Iya banyak. Banyak antrian. Di Cirebon, sejumlah warga di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir pada Kamis pagi 7 Maret 2024. Air masih masuk ke dalam rumah warga dan membasahi seluruh ruangan hingga bagian belakang. Ketinggian permukaan air berkisar 30 cm dari yang sebelumnya meninggi hingga mencapai sekitar 70 cm. Sebagian warga masih belum dapat beraktivitas karena air masih menggenangi rumah mereka. Banjir yang terjadi sejak Selasa kemarin diakibatkan banyaknya sungai yang meluap. Dari jam 6 sampai malam jam 9 itu hujan gede banget. Terus ya ginilah air datang dari sana sebelah kidul Celduk. Buaran tuh ke sini langsung ini air gede banget. Para korban banjir pun mengharapkan ada perhatian dari pemerintah agar banjir tidak melanda daerah mereka. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi seorang anak laki-laki berusia 5 tahun diduga menjadi korban pembunuhan di rumahnya sendiri. Polisi menduga pelaku pembunuhan adalah ibu kandung korban. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga yang melibatkan caleg DPR Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Gatal karena jamur dan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm.
Leader, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kembali di Kompas Siang, Saudara, seorang anak laki-laki diduga menjadi korban pembunuhan di rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang perempuan, 1 diantaranya adalah ibu kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Kasus dugaan pembunuhan seorang anak berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat terungkap setelah seorang tamu yang dilarang datang memaksa masuk ke rumah korban dan mendapati korban tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tempat tidur kamar lantai 2 di perumahan Sumarekon Harapan Baru, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini langsung dilaporkan ke petugas keamanan perumahan dan pelaporan dilanjutkan ke polisi. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi pun langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sementara, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan visum dan otopsi. Si tamu ini datang, tidak boleh masuk. Begitu dia paksa masuk, ternyata udah berdarah-darah ibunya. Nah, akhirnya dia larilah ke security yang di depan. Tadi pas ditemuin di kondisinya di kamar atau di ruang tamu? Sudah di tempat tidur dianya. Oh, tempat tidur, Bu? Nah, tempat tidur besar. Kan informasi ini masih belum jelas antara 18 atau 20 tusuk. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang perempuan. 1 diantaranya adalah ibu kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Hingga kini, polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap ibu korban, termasuk kondisi psikologi terduga pelaku. Polisi turut menyita barang bukti sebilah pisau dapur dari lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa korban ditusuk berkali-kali dan yang mana diduga pelakunya adalah merupakan ibu kandung daripada korban. Barang bukti telah kita temukan di TKP berupa sebilah pisau dan saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan hasil wawancara sementara bahwa ya terduga pelaku mendapatkan bisikan gaib. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pembunuhan karena terduga pelaku sulit untuk dimintai keterangan. Menurut rencana, polisi akan melibatkan tim psikolog dalam menggali keterangan dari pelaku agar kasus ini bisa terang benderang. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Bekasi menurunkan 3 psikolog untuk mendampingi ibu yang diduga membunuh anaknya di Bekasi, Jawa Barat. Psikolog juga akan mendampingi adik korban yang berusia 2 tahun yang diduga menyaksikan peristiwa pembunuhan. Dia sini ngontrak. Untuk mengetahui kondisi pelaku yang juga ibu korban, KPAD Kota Bekasi menurunkan 3 psikolog.
Karena hingga kini polisi kesulitan untuk menggali informasi dari pelaku yang kerap tertawa ketika dimintai keterangan. Selain itu, KPAD juga fokus pada pemulihan trauma adik korban karena sempat melihat peristiwa pembunuhan. Menurut KPAD Bekasi, dari pemeriksaan sementara ada indikasi trauma yang dialami adik korban meskipun usianya masih 2 tahun. KPAD sebagai tupoksinya adalah bagaimana hari ini kita melakukan keberlangsungan hidup anak itu menjadi lebih baik. Jadi kita tadi menurunkan 3 psikolog, tim kita psikolog turun ke lapangan di Polres dampingin untuk anak dan juga ibunya, karena kita mau lihat juga kondisi psikologis ibunya. Dan anak hari ini dalam proses pendampingan oleh tim dari DP3 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Berarti anak itu sempat melihat, Pak? Kalau dari, kan memang dia secara komunikasi belum lancar ya, tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu kaget, beberapa kagetan gitu ya. Seperti ada trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya. Untuk mengetahui informasi terkini kasus pembunuhan seorang anak yang diduga dilakukan oleh ibunya di Bekasi, Jawa Barat, kita sapa jurnalis Kompas TV Masni Ramawati di Polda Metro Jaya. Masni, selamat siang. Apakah polisi ini sudah mengetahui apa motif pembunuhan yang terjadi di Bekasi ini? Iya, untuk motif dari pembunuhan yang dilakukan sang ibu terhadap anaknya ini masih didalami oleh pihak kepolisian, di mana sebelumnya pun dari pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sang ibu dan juga 2 orang yang berada di lokasi kejadian. Dan rencananya hari ini pun dari pihak kepolisian, yaitu dari unit PPA Polres Metro Bekasi Kota, ini akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan status dari sang ibu, atau di mana sebelumnya dari Polres Bekasi Kota ini menetapkan status dari sang ibu ini sebagai terduga pelaku. Selain itu pun selain itu pun dari Polres Bekasi Kota juga telah melakukan wawancara, telah memeriksa 2 orang lainnya, yaitu kerabat korban, kerabat dari ayah korban dan juga tamu yang saat itu ada di lokasi kejadian untuk dimintai keterangan secara intensif seperti itu. Hingga saat ini untuk dari motif belum diketahui dan masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Dan dari hasil pemeriksaan sementara ini terduga pelaku ini melakukan penusukan terhadap anaknya sebanyak 20 kali menggunakan pisau dapur, dan untuk dari pisau dapur ini sudah ditetapkan sebagai barang bukti seperti itu. Dan dari kronologi yang dibeberkan oleh pihak kepolisian, memang saat sudah melakukan pembunuhan terhadap anaknya dengan menggunakan pisau dapur tersebut, sang ibu ini sempat untuk mencuci pisau dapur tersebut. Dan hingga saat ini untuk pendalaman dan juga pemeriksaan terhadap kasus ini masih dilakukan oleh unit Polres unit Polres Bekasi Kota. Sisko. Masih dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menentukan status dari ibu yang saat ini masih terduga pelaku. Namun yang cukup menarik sebenarnya seperti ini, Mas Nih. Selain ibu korban, polisi kan juga menangkap 2 perempuan lainnya. Ini siapa mereka? Apakah ada hubungan keluarga atau mungkin anak-anak dari ibu tersebut? Iya, memang saat adanya laporan atau dari kejadian hari itu, selain dari adanya ibu korban yang berada di rumah, juga dari kronologi yang disampaikan memang saat itu ada 2 orang yang bertamu ke rumah korban, di mana itu adalah saudara dari ayahnya dan juga seorang tamu seperti itu. Dari kronologi yang dibeberkan, 2 orang tamu ini yang ingin memasuki rumah namun dicegat oleh sang ibu atau dari terduga pelaku ini, dan saat itulah dari 2 tamu ini melaporkan ke penjaga, dan penjaga ini melaporkan ke pihak kepolisian, dan ditemukan di rumah tersebut anak berumur 5 tahun ini sudah bersimbah darah karena dibunuh oleh ibunya. Dan 2 orang ini pun dimintai keterangan intensif dari pihak kepolisian, dan selain itu pun dari pihak kepolisian juga melakukan
pemeriksaan kejiwaan terhadap sang ibu, di mana saat diminta keterangan pun atau didalami, sang ibu ini seperti tertawa seperti itu dan juga mengaku bahwasannya ia mendapatkan bisikan untuk melakukan hal kejam terhadap anaknya. Dan juga dari Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi ini menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sudah menurunkan 3 psikolog untuk mengetahui kondisi sang ibu yang dimana ia tega menghabiskan nyawa anaknya, dan juga selain itu KPAD juga fokus untuk menghilangkan trauma sang adik, di mana pada saat kejadian pun ini sang adik ini berada di dekat korban dan juga menyaksikan bagaimana sang ibu ini melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Dan dari KPAD ini melakukan pendampingan untuk sang adik atau balita tersebut agar menetralisir tindakan kekerasan yang pernah dilihat hingga saat ini. Dan untuk pemeriksaan dan juga pendalaman kasus ini masih tetap dilakukan oleh Polres Metro Bekasi Kota, dan hingga saat ini akan kita nantikan bagaimana update dari perkembangan kasus ini, Sisko. Setidaknya pemeriksaan masih terus dilakukan secara intensif oleh pihak kepolisian dan juga setelah juga memeriksa kerabat ayah dan juga tamu. Terima kasih atas laporan Anda, Masni Rahmawati dari Polda Metro Jaya. Saudara, di informasi selanjutnya, seorang pria meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Korban tewas akibat luka tusuk. Dalam rekaman amatir warga, keributan terjadi di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Keributan berawal dari dalam kafe dan berlanjut hingga ke Jalan Kemang Raya. Sejumlah orang yang dipengaruhi minuman alkohol pun mengeroyok satu orang pengunjung kafe hingga akhirnya tewas di Rumah Sakit Fatmawati. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kafe tersebut. Telah terjadi keributan yang berawal dari dalam kafe, kemudian TKP kejadian keributan lebih parah berada di luar kafe. Pelaku karena semuanya dari kafe, kami duga dalam keadaan mabuk. Terlibat berapa orang Pak Kapolsek? Kalau kita lihat di CCTV kurang lebih 5 orang. Kompas Siang akan kembali usai jeda dengan informasi Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga yang melibatkan calon legislatif DPR Republik Indonesia. Ada juga informasi pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 di berbagai daerah diwarnai kericuan. Baik caleg maupun masa pendukung menilai rekapitulasi syarat akan kecurangan. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go, roll on, go, pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go.
Ada yang baru nih, Mislab Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Ritor. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minumlah mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Saudara, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga yang melibatkan caleg DPR RI. Total ada 24 adegan yang diperagakan ketiga pelaku di 7 lokasi di Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di Polsek Babakan Madang. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan Indriana dalam kasus cinta segitiga berujung maut yang menyeret caleg DPR RI dari Partai Garuda, Devara Putri Prananda. 3 tersangka yaitu Devara Putri Prananda yang menjadi otak pembunuhan, kekasih Devara yang juga kasih korban Didot Alfiansah, dan eksekutor Muhammad Reza dihadirkan dalam rekonstruksi. Ketiganya memperagakan adegan mulai dari perencanaan yang dilakukan di Jakarta untuk membawa korban hingga eksekusi korban di Bukit Pelangi, daerah Bogor. Jadi kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP. Dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat dijemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban melakukan eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 adegan. Tadi sudah tergambar tentang perencanaan oleh para tersangka. Jadi untuk para tersangka kita kenakan pasal 340 KUHP untuk ancaman hukumannya maksimal 6 tahun. Samping itu juga kita terapkan pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya. Dalam melancarkan aksinya, Didot dan Reza pura-pura mengajak korban jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul, Bogor. Setibanya di Bukit Pelangi Sentul, Reza menjerat leher korban hingga tewas. Barang mewah korban pun diambil untuk membayar eksekutor. Setelahnya mereka menjemput Devara di Jakarta. Mobil mereka pun mengalami kerusakan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Menurut pekerja bengkel yang memperbaiki mobil tersangka, ketiga tersangka sempat menginap semalam di bengkel. Kan kejadian mobil mogok itu di Kuningan katanya ya, jam 2 malam. Dia itu cari towing online, dia ketemu towing dari Kuningan, dia langsung dibawa sampai Cisaga gitu. Cisaga dia dari peristirahatan mungkin ya, nginep. Bukan nginep ya, istirahat tuh jadi. Itu datang ke bengkel Akang jam berapa deh? Jam setengah 12 siang. Tidak, 12 siang. Hari Kamis ya. Enggak apa-apa biasa. Kalau ada yang mogok-mogok gitu biasa. Kebocoran oli, katernya jebol kan. Kater olinya jebol ya.
23 Februari, ketika tersangka membuang jenazah korban ke jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar, warga pun digegerkan dengan temuan jenazah korban. Kedua sejoli Devara dan Didot menjanjikan Reza sang eksekutor 50 juta rupiah untuk menghabisi nyawa kasih Didot, Indriana Dewi Eka. Tim Liputan, Kompas TV. Pada Jumat pagi ini, Polda Jawa Barat bersama Polres Cirebon Kota menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan cinta segitiga di salah satu kafe di Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon. Di Cirebon, para tersangka mencari lokasi dengan membuka Google Maps untuk menuju Banjar via Kabupaten Kuningan. Dari 4 adegan rekonstruksi, diketahui ketiga tersangka yaitu Devara, Didot, Reza mendatangi kafe di Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon pada Kamis 21 Februari atau 1 hari setelah membunuh korban. Mereka tiba pada malam hari untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan dari Jakarta via Tol Cipali. Ketiganya memasuki kafe dan berperilaku seperti biasa, seperti memesan kopi, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Polisi menyebut di lokasi ini, ketika tersangka membuka Google Maps untuk melihat rute tercepat menuju Banjar lewat Kabupaten Kuningan. Setelah kurang lebih 90 menit beristirahat di kafe, mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan untuk membuang jasad korban yang sudah disembunyikan di bagian belakang mobil. Tak hanya di kafe, polisi juga menggelar rekonstruksi di halaman Mapores Cirebon Kota pada Jumat pagi. Polisi mengasumsikan lokasi ini sebagai wilayah di Kabupaten Kuningan karena para tersangka lupa dan tidak tahu jalan tersebut. Dari rekonstruksi diketahui mobil yang dikemudikan para tersangka sempat mogok di Kabupaten Kuningan. Salah satu tersangka, Didot, kemudian menelpon mobil derek untuk membawa mobil hingga menemukan salah satu bengkel di wilayah Banjar. Di Banjar, para tersangka memutuskan untuk membuang jasad korban yang... Untuk informasi terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, apa kemudian yang digali dari 2 lokasi rekonstruksi pembunuhan berencana pada hari ini dan fakta baru apa kemudian yang terungkap di sana? Ya, baik Francisco di studio. Selamat siang, saudara. Polres Cirebon Kota mendampingi rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada Jumat pagi ini di 2 titik lokasi yang berbeda. Sebetulnya lokasi ini berada di Polres Cirebon Kota yang pertama dan yang kedua adalah di Kabupaten Kuningan. Di lokasi yang paling pertama, yakni di salah satu kafe di Jalan Tentara Pelajar, polisi melakukan rekonstruksi dengan 4 kali adegan, di mana ketiga tersangka yang membawa jasad atau jenazah si korban berada di belakang bagian mobil yang sudah ditutup rapi. Sehingga para tersangka berperilaku seperti biasa, tidak menimbulkan kecurigaan apapun kepada pemilik kafe, termasuk juga juru parkir yang melakukan bantuan untuk meletakkan posisi mobil yang cukup aman di lokasi. Mereka melakukan istirahat. Ini juga mereka memutuskan atau membuka aplikasi Google Maps dan memutuskan melanjutkan perjalanan ke titik lokasi yang dituju dengan jalur Kuningan. Karena mereka anggap melalui keterangan dari kepolisian, jalur ini sangat cepat dan mempermudah mereka untuk segera tiba di lokasi. Dan lokasi yang kedua atau rekonstruksi yang kedua dilakukan di depan halaman Mapores Cirebon Kota. Lokasi ini mengasumsikan kepolisian melakukan rekonstruksi di Kabupaten Kuningan. Karena pada saat itu lokasi gelap dan malam hari, karena pada saat setelah lepas dari salah satu kafe tersebut sekitar pukul 9 atau setengah 10, dan di sekitar pukul 10 atau 11 malam mereka mengalami mogok dan beberapa jam di lokasi itu. Kami mendengar sedikit percakapan pada saat rekonstruksi yang berlangsung di depan Mapores Cirebon Kota bahwa mobil yang berhenti dan mengalami masalah tersebut diduga terjadi karena adanya benturan yang mengakibatkan bagian bawah mobil atau mesin mobil itu mengalami kendala sehingga mogok. Dan sang supir Didot menelpon salah satu tim mobil derek untuk membantu mereka membawa ke tempat tujuan. Dan di titik ini polisi melakukan rekonstruksi sesuai dengan apa yang mereka sampaikan pada saat pemeriksaan secara bertahap dan secara bertahap di Polda Jawa Barat. Sisko.
Baik, Syahri, ini cukup menarik. Terdapatkan informasi perubahan rencana soal lokasi pembuangan jasad korban. Semula informasi ini akan dibuang ke laut, namun akhirnya dibuang ke jurang. Bisa Anda jelaskan soal ini? Apakah mungkin ini gara-gara kendaraan yang bermasalah karena tadi Anda sebutkan karena benturan ini sebenarnya, Syahri? Ya, betul sekali, Sisko. Kami mendengar informasi yang berkembang di lokasi dan juga berdasarkan beberapa review materi yang sempat kami riset sebelumnya bahwa memang para tersangka ini maksud kami perjalanan di wilayah Kabupaten Kuningan menjadi titik krusial dalam proses pengungkapan rangkaian fakta pembunuhan terhadap korban. Yakni para tersangka berpikir dan merubah yang semula akan melakukan pembuangan jasad korban di wilayah Pangandaran dirubah ke Kabupaten Banjar atau di wilayah Banjar. Karena apa? Karena mereka mengalami pembuangan atau waktu yang mereka tempuh itu terkuras cukup lama dan juga menyebabkan jasad yang sudah dibunuh dieksekusi beberapa hari sebelumnya menimbulkan bau tidak sedap. Dan ini membuat Dodit, Reza, dan juga Devara mengalami ketakutan akan terbongkarnya kasus ini. Hingga akhirnya setelah mendapatkan bantuan dari salah satu bengkel untuk memperbaiki mobil, tak jauh dari lokasi itu mereka akhirnya memutuskan untuk membuang jasad si korban ke yang semula direncanakan kabarnya ke tebing, namun ternyata tersangkut di salah satu batu. Dan inilah menjadi titik mula para warga heboh dan juga menemukan warga tersebut yang akhirnya menjadi penelusuran yang dilakukan oleh tim Polda Jawa Barat mengungkap misteri kasus pembunuhan yang didasari cinta segitiga ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Muhammad Syahri Romdon yang melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat terkait rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh caleg DPR RI. Saudara, usai jeda, Presiden Joko Widodo diisukan akan bergabung ke Golkar dan menjadi Ketua Umum Golkar. Hal ini pun memancing perdebatan di internal partai karena terbentur oleh aturan. Informasinya akan kami suguhkan usai jeda di Kompas Siang. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hot Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase.
sehat berstamina. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saudara, pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 di berbagai daerah diwarnai kericuhan. Baik caleg maupun masa pendukung menilai rekapitulasi syarat dengan kecurangan. Pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Selasa lalu diwarnai kericuhan. Massa pendukung caleg berusaha menyerang anggota BPD, komisioner KPU, dan aparat keamanan yang berjaga di kantor KPU. Sejumlah caleg yang tak puas dengan hasil pleno mengerahkan massa pendukungnya untuk menyerang anggota BPD maupun komisioner KPU Mapi. Untuk mengendalikan situasi, aparat melakukan tindakan tegas dengan melepas tembakan gas air mata. Demokrasi tanggal 14 sudah selesai, perhitungan sudah berjalan dengan situasi kita yang aman, yang baik. Kalaupun ada berbagai hal yang mereka merasa dikucurangi, ada mekanismenya. Silakan ke Bawaslu, silakan ke DKPP, supaya aturan yang berlaku sesuai dengan KPU itu bisa kita tegakkan. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang seperti kemarin yang tidak beretika, mengganggu semua proses pemilu. Saya minta Kapolres kan untuk cerdas, cari para calegnya, datangi dia. Kalau dia masih main, tangkap dia. Aksi demonstrasi menuntut transparansi hasil pleno pemilu di Tambrau, Sorong, berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Mereka menuntut agar Bawaslu Papua Barat Daya lebih transparan dengan hasil pleno pemilihan umum pada Dapil Tambrau dan Maibrat. Polisi yang tiba di lokasi kerusuhan lalu berusaha menenangkan massa. Polisi juga sempat menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Kericuhan juga terjadi saat rekapitulasi hasil pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kericuhan ini bermula saat saksi dari salah satu partai protes hasil rekapitulasi. Saksi juga menuding hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan form C1 dan plano. Perdebatan semakin memanas, bahkan salah satu saksi sempat melakukan penganiayaan kepada Ketua PPK Kecamatan Gane, Barat Utara. Jika ada selisih maka harus diproses. Jadi data yang misalnya kalau di kabupaten itu kecamatan ya, misalnya di kecamatan tertentu ada data yang berbeda, maka diproses mana yang benar pasti nanti bisa diketahui dari data itu, sehingga itu ada penyelesaian. Tidak boleh misalnya menggunakan kekerasan untuk melakukan hal-hal yang di luar substansi ya. Jadi itu harus kita jaga bersama. Masa pendukung calon anggota legislatif DPRD mendatangi lokasi pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang berlangsung di Hotel Harper Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masa meminta KPU Kabupaten Bekasi untuk menghentikan penghitungan suara di Kecamatan Pebayuran yang dinilai syarat dengan kecurangan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bekasi menyebut pihaknya telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari pendukung salah satu calon anggota legislatif. Kalau dari Bawaslu pada prinsipnya
ya kan, kita menjalankan pleno ini berdasar sesuai dengan peraturan KPU. Nah, ketika ada terjadi permasalahan-permasalahan, ya kita selesaikan di sini. Terlepas apakah kemudian dengan cara apa, tinggal KPU dengan saksi mengkomunikasikan. Gitu. Pada prinsipnya kita kan bisa menyampaikan itu kepada KPU, itu bentuknya kan bahasa kita itu bagian dari rekomendasi. Gitu. Rekapitulasi hasil perolehan suara KPU berlangsung hingga 20 Maret 2024. Sudah semestinya semua hasil suara pemilu diperoleh secara jujur dan adil tanpa ada kecurangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi Presiden Joko Widodo akan bergabung ke Golkar dan menjadi Ketua Umum Golkar memancing perdebatan di internal partai karena terbentur aturan. Jokowi sendiri menanggapi informasi tersebut dengan candaan. Soal isu Bapak masuk Golkar ada tanggapan khusus? Ada isu Bapak masuk Golkar? Saya tiap hari masuk istana. Ini jawaban Presiden Joko Widodo menanggapi kabar dirinya segera bergabung dengan Partai Golkar dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Bukan tanpa sejarah jika Jokowi akhirnya sungguhan bergabung ke Golkar. Lantaran sejak 2019, Jokowi intensif berhubungan dengan Ketua Umum Golkar saat ini, Airlangga Hartarto. Mulai dari makan bareng sampai hadir di acara-acara internal Golkar. Airlangga juga gembira jika sang presiden betul-betul bergabung dengan partai berlogo beringin tersebut. Ya, Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning. Gibran? Pak Jokowi sudah nyaman. Mas Gibran kemarin hadir di acara AMPI di Manado. Jadi sudah sangat dalam keluarga besar Partai Golkar. Tapi apa iya Jokowi bisa semudah itu masuk dan menjadi Ketua Umum Golkar? Aturan partai saat ini mengharuskan calon Ketua Umum Golkar harus punya jejak sejarah 5 tahun menjadi pengurus partai. Syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yaitu pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi. Partai Golkar memiliki meritokrasi, ya, jenjang karir sangat dihargai di Golkar, sehingga Golkar memiliki infrastruktur dan kaderisasi yang baik, dan inilah yang sedang dibangun di Golkar. Meski aturan saat ini tak memungkinkan, menurut Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Yusuf Kala, bisa saja Jokowi jadi Ketua Umum partai tersebut dengan mengubah aturan partai. Undang-undang aja robah. Ini ada di ADRT Golkar bahwa harus jadi pengurus 5 tahun baru bisa dicalonkan menjadi Ketua Umum. Ini Ketua Umum ya, kalau pengurus lain boleh saja. Ya kalau ada Munas kemudian mengubah ADART kan nggak, itu bisa lolos saja kan Pak? Bisa. Tak cuma Jokowi yang digadang-gadang keluar dari PDIP masuk ke Golkar. Juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang kini jadi pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Tapi Gibran pernah menolak jadi anggota Golkar. Golkar kan pernah menawarkan sebelum kira-kira bulan Desember ya. Sudah dipakaikan jaket. Tapi mau dipakaikan jaket, tapi menolak kan. Agak malu juga sebenarnya kalau saya orang Golkar ditawarkan tapi ditolak di muka umum. Dan itu terjadi. Jadi artinya Gibran sendiri tidak mau masuk Golkar. Artinya kalau salah itu. PDI Perjuangan menyatakan tak ambil pusing dengan Jokowi maupun Gibran bila mau keluar dari partai yang mengasuhnya hingga menapaki karir politik yang cemerlang. Jokowi diasuh PDIP menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden 2 periode, 2014-2019 dan 2019-2024. Sementara Gibran diakomodasi PDIP menjadi wali kota Solo.
Seseorang itu kan, jati diri seseorang itu kan diukur dari konsistensinya terhadap pilihan partai politik. Ya, secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka, tetapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan. Ya, kami kan stelsel-nya aktif. Seseorang kalau cocok bisa masuk, kalau kemudian nggak cocok karena perpanjangan permintaan jabatan 3 periode nggak dipenuhin, itu stelsel aktif. Dan itu konstitusi kita mengatur, keanggotaan itu stelsel aktif. Posisi Golkar saat ini memang sentral dengan peluang mendapatkan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, Golkar meski saat ini jumlah suaranya di bawah PDI Perjuangan, tetapi bisa menjadi Ketua DPR. Golkar adalah partai pengusung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang di sejumlah hitung cepat unggul jauh dari 2 pesaingnya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagi Anda yang akan berakhir pekan pada saat ini, siap-siap untuk menghadapi macet. Karena pada saat ini akan jadi libur momen awal Ramadan. Kami akan berikan informasi atau pantauan langsungnya untuk Anda usai jeda di Kompas Siang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Emang boleh seengap ini? Hah? Saatnya minum dan vitamin D. Karomah Insani, susu kambing Etawa. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Ya, Mah. Itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Mah. Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Mah. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya minum susu
susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kompas Siang kembali untuk Anda bersama saya Glenis Oktania. Arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat jelang libur panjang, perayaan Nyepi dan awal Ramadan terpantau padat kendaraan dari arah Jakarta. Hingga Jumat siang, petugas Satlantas belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Polisi menyebut rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Sementara peningkatan arus kendaraan yang ke arah puncak diperkirakan terjadi pada Sabtu pagi besok. Sementara itu, arus lalu lintas di ruas tol Cipali menjelang libur panjang akhir pekan terpantau ramai lancar pada Jumat siang ini. Pergerakan kendaraan yang ramai lancar terpantau di kilometer 188 tol Cipali. Peningkatan arus diprediksi terjadi lantaran bertepatan dengan tradisi munggahan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Laporan lebih lengkap kondisi lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah bersiap jurnalis Kompas TV Niko Zulfikar. Selamat siang Niko. Siang ini bagaimana? Apakah sudah terjadi kepadatan di kawasan puncak? Ya, memasuki libur panjang dan awal Ramadan serta perayaan Nyepi untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok sejak Jumat pagi hingga siang terpantau ramai lancar. Hingga kini petugas Satlantas Polres Bogor belum memberlakukan sistem one way atau satu arah menuju ke puncak sendiri. Sedangkan untuk dari arah puncak menuju Jakarta terpantau lancar. Lenis. Ya, kapan kira-kira puncak kepadatan ini bisa mulai terjadi, Niko? Untuk mengingat kawasan puncak masih menjadi destinasi wisata untuk mengisi waktu libur, diperkirakan untuk peningkatan arus kendaraan sendiri yang ingin berlibur pada libur panjang kali ini akan diperkirakan akan terjadi pada Sabtu pagi. Dan petugas Satlantas Polres Bogor mengantisipasinya untuk mengurai kemacetan yang ada. Bila terjadi kemacetan panjang akan memberlakukan sistem one way dan dilanjutkan dengan sistem ganjil genap sesuai dengan tanggal yang berlaku, di mana sistem ganjil genap ini akan diberlakukan hingga Senin mendatang. Lenis. Iya, puncak masih menjadi primadona. Kawasan mana saja yang patut diwaspadai untuk titik kemacetan di kawasan puncak, Niko? Ya, untuk titik-titik rawan kemacetan di sepanjang jalur puncak, di antara lain di Simpang Gadok, Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, pertigaan Taman Safari, serta Pasar Cisarua. Mengingat jalur tersebut merupakan jalur simpang di mana terjadinya keluar masuk kendaraan yang menyebabkan terjadinya antrian atau penghambatan arus sendiri. Klinis. Baik, hingga siang hari ini kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar dan diprediksi puncak kepadatan akan terjadi pada Sabtu pagi besok. Terima kasih Niko Zulfikar langsung dari kawasan Gadok, Bogor. Saudara, kita beralih ke sorotan lainnya. Tingginya harga beras dan kebutuhan pokok membuat warga rela antre untuk bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga murah. Operasi pasar murah dinilai sangat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama menjelang Ramadan. Tingginya harga kebutuhan pokok jelang Ramadan, pemerintah Kota Malang menggelar operasi pasar murah. Bahan pokok yang dijual harganya lebih murah dari harga pasaran. Sejak pagi, warga sudah antre memadati area operasi pasar murah di lapangan Taman Gayam, Kota Malang. Berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, gula, minyak goreng, telur hingga cabai merah dijual. Sekda Kota Malang menyebut operasi pasar murah ini merupakan upaya dari pemerintah Kota Malang untuk menjamin ketersediaan pasokan dan harga pangan di masyarakat. Terlebih menjelang bulan Ramadan.
itu bagian dari upaya-upaya tim pengendali inflasi daerah untuk bisa menjamin adanya stok harga bahan pangan di masyarakat dengan harga yang terjangkau serta ketersediaannya. Belanja apa? Nanti beli beras, minyak, gula, bawang merah, bawang putih, terus ayam. Ibu, harganya gimana, Bu? Harganya ya di bawah harga pasar. Di Tangerang Selatan, warga berdesakan membeli sembako murah yang digelar pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasar murah digelar di halaman Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Warga rela antre sejak pagi untuk bisa membeli sembako murah. Beli beras sama telur. Oke, nah bisa diceritain alasan Ibu kenapa milih beras sama telur ini? Memangnya di luar seperti apa sih Bu kondisinya, Bu? Mahal. Kita kan namanya rakyat kecil, lagi penghasilan juga saya nggak tentu, yang namanya ngojek kan, kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada ya nggak. Ini sama sekali nggak punya duit. Sekarang? 15. Seliternya? Iya. Nah kalau di sini Ibu beli dengan harga berapa? Ini 55. Per 5 kilo? Oke. Iya. Nah kalau untuk telur sendiri? Untuk telur sendiri sini berapa harganya? Telur 30 sekilo. Di luar? Di luar 36. Warga mengaku harus mengantre 1 jam untuk membeli satu beras berukuran 5 kg seharga Rp55.000. Sementara untuk telur dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Pasar murah ini dinilai sangat membantu warga di tengah tingginya harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan. Tim Liputan, Kompas TV. Gelar pasar murah di Kecamatan Candisari, Semarang, warga serbu beras SPHP yang dijual Rp52.000 per 5 kg. Selain beras, warga juga memanfaatkan pasar murah untuk membeli telur, gula pasir, minyak goreng, serta kebutuhan pokok lainnya. Pasar murah, aman, dan nyaman atau Pak Rahman yang digelar Dinas Ketahanan Pangan serta Bulog dan kelompok tani di Kecamatan Candisari, Semarang, Kamis pagi diserbu ratusan warga yang ingin mendapatkan harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dari pasar tradisional. Warga yang sudah mengantre sejak pagi berebut membeli paketan beras SPHP, minyak goreng, serta tepung terigu dan gula yang dijual seharga Rp74.000. Warga yang tidak ingin kehabisan membeli paket sembako murah itu diimbau petugas untuk tidak berdesakan mendapatkan paket sembako murah. Untuk mengakomodasi warga mendapatkan paket itu, petugas membatasi pembelian hanya 1 paket setiap pembelian. Dalam gelar pasar murah ini ada 3 ton beras, 600 kg gula pasir, 600 liter minyak goreng, serta 1 ton telur dari kelompok tani. Warga yang mendapatkan paket sembako murah mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang diselenggarakan pemerintah. Sementara itu, Wali Kota Semarang mengaku pasar murah yang digelar menjelang Ramadan ini untuk menekan harga sembako yang naik di pasar tradisional. Sebenarnya kayak daging, kemudian makanan olahan ini kan lebih murah, tapi masyarakat kadang-kadang kan nggak tahu, sehingga tadi saya memberikan masukan untuk dikasih harga di sini berapa, harga di luar berapa. Apalagi mungkin kalau sekarang mau puasa orang berpikir hanya beras saja, tapi nanti kalau udah mau lebaran pasti mikir daging, mikir ati gitu ya, jadi kentang gitu, makanya ini harus siap. Wali Kota Semarang menambahkan akan bekerja sama dengan instansi lain dalam gelar pasar murah di Kota Semarang. Dengan menyasar daerah pinggiran Kota Semarang, diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Usai jeda kami punya cerita inspiratif, kisah seorang ibu rumah tangga pelaku UMKM di Kota Ambon. Sang ibu sukses membuat selai dari buah lokal endemi bernilai ekonomis. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah.
Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Emang boleh sesakit ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Sase, enak sehatnya. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? itu karena badan Ade kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV Ambon dan Manado. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, ada Putri Utami di kota Ambon, Maluku, dan Hana Imbar di Manado, Sulawesi Utara. Selamat siang kawan-kawan, kita ke Ambon terlebih dahulu. Putri, ada informasi apa saja dari Maluku? Baik, terima kasih. Selamat siang, Glenis dan juga saudara. Ada dua informasi yang akan kami hadirkan dalam segmen Cerita Nusantara dari Biro Ambon Maluku. Informasi pertama, saudara, warga negeri Wakal, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar tradisi bersih-bersih masjid jelang bulan suci Ramadan. Tradisi ini dimulai dengan doa bersama dan membersihkan 4 tiang masjid oleh tetua adat.
Sambut bulan suci Ramadan, warga negeri Wakal, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar bersih-bersih masjid. Tradisi bersih-bersih masjid ini biasanya dilakukan setiap tahun dengan melibatkan sebagian besar warga. Sebelum melakukan bersih-bersih masjid, pengurus masjid bersama tetua adat setempat terlebih dahulu akan melakukan doa bersama serta ritual suci masjid atau membersihkan 4 tiang masjid yang dilakukan secara bergantian oleh 12 tukang sebagai tanda dimulainya aksi bersih-bersih masjid Nurul Awal Wakal. Kegiatan tersebut melibatkan warga mulai dari orang dewasa hingga anak-anak yang dibagi tugas untuk menyapu dan mengepel lantai, membersihkan karpet, mengecat pagar, serta mengecat kubah masjid. Itu biasanya cuci masjid itu yang katakan cuci masjid. Itu alat itu Pak. Jadi yang cuci pertama itu tukang besar. Nah, baru anak buahnya itu ada 12 anak buahnya. Sesudah itu baru dari perempuan. Nah, jadi itu kan untuk tolak bala, jauhkan segala bahaya penyakit dari kampung. Terus ini rezeki buat kampung banyak-banyak. Setiap tahunnya itu acara cuci masjid tiap tahun 1 kali. Kegiatan bersih-bersih masjid yang dilakukan secara gotong royong tersebut dilakukan untuk memberi kenyamanan kepada warga setempat selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi berikutnya, saudara, tepat 8 Maret merupakan peringatan Hari Perempuan Internasional. Dan hari ini kami punya cerita inspiratif kisah seorang ibu rumah tangga pelaku UMKM di Kota Ambon. Sang ibu sukses membuat selai dari buah lokal endemik bernilai ekonomis. Berikut informasinya. Amanda Da Costa, perempuan inovatif ini mulai serius menekuni usaha pembuatan selai Tommy sejak 2022. Usai mengurusi semua izin sebagai syarat usahanya sebagai UMKM rumahan. Berawal dari pengalaman pribadi melihat neneknya membuat selai dari buah lokal endemik di Ambon, Maluku, seorang ibu rumah tangga pelaku UMKM di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sukses meneruskan ilmu neneknya dan mengembangkan bakatnya membuat selai rumahan dan aneka kue kering. Bahkan, selai dari buah endemik yang warga lokal di Maluku sering menyebutnya buah Tommy menjadi penghasilan tetap. Tak mudah baginya memulai usaha ini menggunakan tanaman buah organik sebagai bahan dasar. Berkat keuletan serta ketekunannya, usaha selai buah Tommy ini mulai dapat diterima oleh pasar. Saat ini selai buatannya sudah bisa dibeli di toko oleh-oleh dan salah satu swalayan di Kota Ambon. Bahkan ia mengaku mulai memasarkan di media sosial hingga pernah melayani pesanan bukan hanya di wilayah Maluku, namun ada juga dari luar Maluku, bahkan sampai ke luar negeri seperti Belanda. Kepercayaan saya yang kuat bahwa mari kita lestarikan kembali pohon Tommy, karena memang orang pikir ini buah asam, tidak berguna. Tetapi dari buah yang satu ini, buah asam ini, yang merah asam, ini bisa menghasilkan banyak varian. Khususnya untuk anak-anak sekarang, generasi muda, mari ayo kita coba untuk mengolah lagi. Mungkin siapa tahu anak-anak yang lain, teman-teman muda bisa mengolahnya dari varian-varian yang lebih banyak lagi. Produk ini layak dikonsumsi karena dinilai lebih sehat lantaran diolah menggunakan bahan alami tanpa bahan-bahan pengawet. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Demikian dua cerita Nusantara dari Ambon, Maluku. Kembali ke studio, Glenn. Terima kasih Putri Utami dari Ambon. Kita terbang ke Manado, Sulawesi Utara. Sudah ada Hana Imbar di sana. Hana, ada informasi apa saja dari Sulawesi Utara?
Baik, selamat siang Glenis dan juga saudara. Ada di selokan utama dari Biro Kompas TV Manado, Sulawesi Utara untuk hari ini. Sorotan pertama, saudara, jelang bulan suci Ramadan, warga di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara menyambutnya dengan penuh antusias. Salah satu yang dilakukan warga yaitu menghiasi kampung dengan lampu hias dan bola plastik bekas untuk menambah semaraknya bulan Ramadan tahun ini. Seperti halnya yang nampak di Desa Otam Barat, Kecamatan Pasi, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, warga di desa ini sangat antusias menghiasi kampung, mulai dari jalan besar hingga lorong-lorong di kampung tersebut. Secara bergotong royong, warga hiasi kampung menggunakan bambu, kayu, dan rotan, kemudian dipasangi lampu hias dan bola plastik bekas, sehingga menarik jika dilihat pada malam hari. Tidak hanya dihiasi lampu, namun warga juga membuat batra kapal Nabi Nuh, Quran ukuran jumbo, serta replika monumen nasional sebagai spot untuk bersuah foto. Selain agar nuansa Ramadan di desa ini lebih terasa, warga berharap bisa menjadi kunjungan wisata religi bagi masyarakat usai sholat tarawih nanti. Apa saja Bu yang disiapkan bulan ketika saat ini menjelang bulan suci Ramadan? Jadi kami di Desa Otam Barat menyiapkan ornamen khas Ramadan yang berupa bentuk pemasangan lampu-lampu hias di jalan-jalan dan juga di dalam lorong-lorong. Terus di sini kan ada bahtera Nabi Nuh, kemudian ini ada Al-Quran terbesar. Ini maksudnya apa ini Bu? Ini dibuat akan dijadikan sebagai spot foto. Jadi masyarakat dari daerah lain yang nantinya mau berkunjung ke sini nanti kan jadi tertarik karena di sini ada bahtera Nabi Nuh, ada juga Al-Quran Jumbo, ada juga Monas di tiap lorong-lorong. Harapan kami Desa Otam Barat dapat menjadi tujuan wisata religi, bahwa Desa Otam Barat itu adalah kampung Ramadan, kampung wisata Ramadan, dan itulah yang berusaha kami wujudkan. Sebanyak 3.000 batang bambu digunakan warga untuk menghiasi kampung jelang Ramadan ini yang dananya dikumpulkan secara swadaya oleh warga setempat. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Guna menggali potensi desa, khususnya desa sebagai desa agrowisata, pemerintah Desa Batu di Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, menggelar festival buah. Desa Batu di Minahasa Utara terkenal sebagai daerah produsen buah-buahan. Buah-buahan yang terkenal dari desa agrowisata ini, salah satunya adalah buah durian. Di tahun ini, beragam jenis tanaman buah berproduksi dengan melimpah. Pemerintah desa setempat pun berinisiatif menggelar festival buah. Di festival ini, warga desa menyajikan beragam jenis buah-buahan seperti buah duku, langsat, manggis, rambutan, dan tentunya buah ciri khas Desa Batu yakni durian. Puluhan stand didirikan dengan sajian buah-buahan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung festival buah secara gratis tanpa harus mengeluarkan biaya sedikitpun. Festival buah sebelumnya telah dilaksanakan tahun 2019 dan baru kembali digelar tahun 2024 ini adalah sebagai bentuk ucapan syukur atas panen raya yang dirasakan oleh warga Desa Batu. Festival buah yang dilaksanakan khusus di agrowisata buah sudah dilaksanakan 2 kali. Pertama tahun 2019 dan yang kedua tahun ini tahun 2024. Yang mendorong saya sebagai hukum tua dan masyarakat Desa Batu diadakan festival buah ini supaya torang pedesa lebih dikenal. Karena Desa Batu adalah satu-satunya desa agrowisata buah yang ada di Minahasa Utara khususnya. Bupati Minahasa Utara Jono Ganda bersama jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara hadir dan membuka pelaksanaan festival buah ini. Bupati berharap festival ini dapat mengangkat potensi kearifan lokal, apalagi Desa Batu telah ditetapkan sebagai desa agrowisata buah oleh Kemenparekraf RI. Kita bisa saksikan pada saat ini, ya, di Desa Batu ini sedang dilaksanakan festival buah. Karena Desa Batu ini adalah desa yang ditetapkan sebagai desa agrowisata buah. Dan tentunya kita melihat antusiasme masyarakat bukan hanya dari Desa Batu sendiri saja, tetapi desa-desa sekitar, bahkan ada sampai dari luar wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Dan ini saya melihat bahwa ini adalah suatu hal yang sangat positif
karena akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Meski hanya berlangsung sehari, Festival Buah Desa Batu mampu menarik banyak pengunjung. Pemerintah kabupaten berencana akan menjadikan Festival Buah akan menjadi salah satu agenda event pariwisata di daerah ini. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Baik, Glenis, demikian dua sorotan utama dari Biro Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Hana Imbar langsung dari Manado, Sulawesi Utara, dan sebelumnya ada Putri Utami dari Ambon, Maluku. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Usai jeda kami kembali dengan informasi mancanegara, dampak 5 bulan agresi militer Israel, warga Gaza alami kelaparan. Paket bantuan pun terus dikirimkan ke jalur Gaza. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata.
Saudara, dampak 5 bulan agresi militer Israel membuat kelaparan akibat perang terjadi di seluruh Gaza. Paket bantuan pun terus dikirimkan ke jalur Gaza. Sejumlah truk bantuan berisi air dan makanan langsung diserbu warga yang telah berbulan-bulan kelaparan. Dilaporkan, saat ini lebih dari 30.000 orang tewas dan 72.000 lainnya luka akibat serangan Israel. Paket bantuan terus dikirimkan ke jalur Gaza. Khawatir dengan akses yang terbatas, Amerika, Jordania, dan sejumlah negara lainnya memberikan bantuan melalui jalur udara. Namun bantuan yang dikirim melalui udara hanya dapat memenuhi sebagian kecil dari keseluruhan kebutuhan warga Gaza. Sementara itu, belasan orang tewas akibat 2 serangan udara yang menghantam bangunan di wilayah Deir al-Balah dan kamp pengungsi Nuseirat di jalur Gaza, Palestina. Seluruh jenazah para korban dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa untuk dimandikan dan dikuburkan. Selain korban tewas, diduga masih ada sejumlah warga yang tertimbun reruntuhan bangunan. Sejumlah warga Palestina berkumpul dan berdoa untuk 16 jenazah yang menjadi korban serangan pasukan Israel. Dari 16 orang yang tewas, 3 orang merupakan anak-anak dan 5 orang perempuan. Setelah disolatkan, ke-16 jenazah dibawa menggunakan truk untuk dimakamkan. Pejabat Israel melaporkan 3 roket yang ditembakkan kelompok Hamas di jalur Gaza ke Israel Selatan. Tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan setelah serangan ini. Setelah hampir 5 bulan, dunia internasional makin menekan Israel dan Hamas untuk menghentikan pertempuran dan membebaskan sisa sandera Israel yang masih ditahan Hamas. Perang telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah di Gaza, terutama di wilayah utara. Perang juga telah membuat 300.000 warga Gaza Utara terpaksa mengonsumsi pakan ternak untuk bertahan hidup. Sementara serangan udara di Israel ke kota Deir al-Balah, Gaza, Palestina menewaskan 16 orang, termasuk 4 anak-anak dan 5 perempuan. 4 orang termasuk 2 anak-anak masih terjebak di bawah puing-puing rumah mereka yang hancur. Setelah serangan, korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa dan Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan pengeboman Israel pada Kamis kemarin menewaskan 83 orang dan 142 lainnya terluka. Serangan ini menambah jumlah korban tewas di Gaza menjadi 30.800 jiwa dan lebih dari 72.000 orang terluka sejak awal perang ini. Pemerintah Haiti memperpanjang jam malam untuk memulihkan ketertiban setelah kerusuhan dan pembobolan penjara yang dilakukan geng bersenjata. Haiti memberlakukan status darurat 1 bulan ke depan hingga 3 April 2024. Perpanjangan jam malam dilakukan agar pemerintah bisa mengendalikan situasi di wilayah-wilayah yang dikuasai geng bersenjata yang kerap menyerang kantor polisi, bandara, dan rumah sakit. Pimpinan geng bersenjata menuntut Perdana Menteri Haiti untuk mundur. Perdana Menteri Ariel yang saat ini berada di Puerto Rico memerintah Haiti sejak Juli 2021. Ketika presiden saat itu, Jovenel Moïse, dibunuh di rumahnya. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami kembali dengan informasi petugas gabungan mengevakuasi sopir kendaraan yang terjepit bodi mobil setelah mengalami kecelakaan tunggal di Temanggung, Jawa Tengah. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Tasik!
tercinta, untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tasso! 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 Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Tasso! Tasso! Pas sebanyak, pasti kuat. Pas sebanyak, pasti kuat. Kuat! Tasso! Tasso! Kualitas terbaik untuk Indonesia. Mantap! Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Freshcare Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Setelah mengirimkan bantuan ke Gaza beberapa waktu lalu, Indonesia kembali segera mengirimkan bantuan ke rakyat Palestina, kali ini melalui jalur udara. Bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Madiun, Jawa Timur. Di Madiun, selain melihat pesawat F-16 yang sudah ditingkatkan kemampuannya, Presiden meninjau simulasi membawa bantuan ke Gaza dengan pesawat Hercules. Ngecek upgrade pesawat jet tempur kita yang F-16 yang sudah di-upgrade di Lanut Iswahyudi. Kita tadi melihat peragaan ngedrop bantuan yang akan kita segera lakukan di Gaza, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke Gaza, ke rakyat Palestina dengan lewat udara, karena lewat darat juga sangat sulit. Lewat udara yang tadi kita coba terlebih dahulu dengan menggunakan pesawat Hercules, dan ini akan segera kita bawa bantuan. Upaya sejumlah politikus lintas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar hak angket masih belum optimal. Yang justru sudah kompak malah Dewan Perwakilan Daerah alias DPD untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Pasca interupsi usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di sidang paripurna DPR Selasa lalu, gerak politikus lintas fraksi minim tindak lanjutnya.
Meski lobi lintas fraksi dilakukan untuk kerjasama menggulirkan hak angket, baru Partai Nasdem yang terlihat maju dengan membahas materi hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 bersama sejumlah narasumber termasuk ahli tata negara Bivitri Susanti. Kalau dari fraksi Nasdem kita menginginkan langkah untuk menggunakan hak angket ini kita lakukan secara terukur, ya, dengan substansi yang kuat, ya. Kenapa? Karena kita juga tidak ingin ini hanya menjadi sekedar gimmick politik semata, ya, tapi kita harus sampai pada tujuan yang optimal. Ya. Menurut politikus Nasdem, Taufik Basari, ketiga partai pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tetap konsisten mengusulkan hak angket, sehingga lobi dengan PDI Perjuangan pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD juga dilakukan. Sekarang kita juga tinggal menunggu komunikasi yang lebih intens dengan PDI Perjuangan, ya, karena di tingkat DPP sudah berjalan untuk ketiga partai ini, tentu juga harus ditindaklanjuti untuk di tingkat fraksi, apalagi sekarang sudah mulai masuk masa sidang, ya tentunya kita harapkan komunikasi itu bisa berjalan lebih lancar lagi, ya, meskipun juga harus diakui saat ini juga konsentrasi pun juga masih agak terpecah karena proses rekapitulasi masih berjalan. Sebelumnya, di sidang paripurna DPR, 3 politikus lintas fraksi yakni PD Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera melakukan interupsi, mengusulkan hak angket. Tujuannya, menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Setelah kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan intelektual rektor bereaksi, masa DPR-nya diam? Maka usulan hak angket silahkan itu menjadi kajian usulan kawan-kawan DPR untuk digulirkan menjadi suatu mekanisme di dalam fungsi pengawasan. Tidak ada urusan angket dengan pemakzulan. Jadi saya kira mungkin masing-masing juga punya pertimbangan dan menghemat informasi ke media karena memang secara official kan kita memang belum submit hak angket itu ke DPR. Kemarin itu baru pengumuman, jadi warming up. Saat ini dukungan untuk menyelidiki kecurangan pemilu sudah dibicarakan antar tokoh politik, termasuk antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan sejumlah tokoh. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto juga bicara dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK. Ya, ini bertahap sedang dilakukan. Ibu Mega juga menerima para tokoh. Sebelumnya misalnya dengan Pak Siswono, kemudian juga dilakukan pertemuan dengan para tokoh-tokoh demokrasi, hanya pertemuan secara tertutup karena kita menghindari kebisingan yang tidak perlu. Tadi saya juga bertemu dengan Pak Yusuf Kala, ya kami sampaikan berbagai aspek-aspek bahwa pengkritisan terhadap pemilu 2024 ini harus dilakukan. Sekiranya kita tidak lakukan suatu review secara menyeluruh, penyelidikan secara menyeluruh, buat apa pemilu-pemilu yang akan datang? Karena nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, hukum itu telah dikerdilkan. Sebelumnya, JK menyatakan setuju dengan hak angket agar urusan politik pemilu bisa segera diselesaikan. Saya kira dua-duanya baik, karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, kan bagus, sehingga menghilangkan kecurigaan. Kita usah khawatir. Bagi yang menuntut, kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik. Jadi tak usah kita langsung curiga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Perjalanan hak angket di DPR memang belum mulus, lantaran masih ada sejumlah fraksi, termasuk teman koalisi PDIP, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang belum mau membahas. Hak angket itu hak politik. Ada hak menyatakan pendapat, hak angket, dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil. Kan belum. Fraksi-fraksi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap. Karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi, supaya nggak hilang. Sementara di pihak Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini suaranya unggul jauh dibanding Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, tak setuju ada hak angket. Mempersangkakan sesuatu yang
kita semua juga merasakan di lapangan dan itu bisa dibicarakan atau diselesaikan dalam rapat-rapat konsultasi antara Bawaslu, KPU, DKPP dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi kami menganggap bahwa angket tidak perlu. Saat DPR masih saling lobi antar fraksi untuk belum sepakat soal usulan hak angket, DPD RI justru kompak membentuk pansus dugaan kecurangan pemilu 2024 agar seluruh pihak tidak saling tuduh. Nah, supaya tidak saling menuduh, kita buat pansus. Pansus itu kan legal. Kita lihat memang kalau ada kecurangan apa itu harus diperbaiki ke depan atau bagaimana? Atau kalau kecurangan itu luar biasa, apa tindakan lebih lanjut? Supaya masyarakat menerima ini, pemilih itu betul-betul transparan, jujur, dan adil. Perjalanan hak angket di DPR belum lancar. Meski setelah hitung cepat, Ganjar Pranowo calon presiden 2024 dari PDIP dan P3 mengusulkan perlunya hak angket demi menyelidiki kecurangan pemilu 2024 seperti yang dicurigai banyak pihak. Para tokoh politik perlu satu suara bila ingin para kadernya di Senayan solid menggulirkan hak angket. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, siap-siap hadapi macet karena akhir pekan ini jadi libur panjang di momen awal Ramadan. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai Ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Lain. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek, dan gak ketombean. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and lain. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan.
Petugas gabungan mengevakuasi sopir kendaraan yang terjepit bodi mobil setelah mengalami kecelakaan tunggal di Temanggung, Jawa Tengah, Kamis kemarin. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Inilah detik-detik pengangkatan Slamet Widodo, warga Semarang yang terjepit badan kendaraan usai terlibat kecelakaan tunggal di Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas dan pemadam kebakaran Magelang berjibaku mengevakuasi sopir mobil yang selamat. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dengan memotong bagian dashboard kendaraan dan dalam waktu 45 menit sopir berhasil dipindahkan. Kedua korban yang terdiri dari sopir dan penumpang atas nama Agus Pranoto, warga Pati, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Surojo Magelang dan mengalami luka. Jakarta Borobudur tadi mendapatkan info kejadian laka lantas di Jalan Magelang Semarang, tepatnya di daerah Soropadan, ada satu unit mobil pickup yang mengalami kecelakaan dan kondisi pengemudinya terjepit di kabin. Kami dari Jakarta Borobudur segera merespon kejadian tersebut. Sampai di lokasi, kita bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Magelang. Itu kondisi korban mengalami fraktur di lengan kanan bawah dan tungkai bawah bagian kanan dan kiri. Untuk yang satu korban hanya mengalami luka ringan. Kedua korban mengalami kecelakaan tunggal saat perjalanan dari arah Yogyakarta menuju Semarang. Kendaraan korban diduga mengalami oleng hingga akhirnya menabrak pohon. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat jelang libur panjang perayaan Nyepi dan awal Ramadan terpantau padat kendaraan dari arah Jakarta. Hingga Jumat siang, petugas Satlantas belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Polisi menyebut rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Sementara peningkatan arus kendaraan yang dari arah Puncak ke arah Puncak maksud kami diperkirakan terjadi pada Sabtu pagi besok. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali menjelang libur panjang akhir pekan terpantau ramai lancar pada Jumat siang. Pergerakan kendaraan ramai lancar ini terpantau di kilometer 188 tol Cipali. Peningkatan arus diprediksi terjadi lantaran bertepatan dengan tradisi munggahan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami di Kompas Siang. Akhir kata, saya Francisco Don Asiano. Dan saya Glenny Soktania, berterima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Selamat siang saudara, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menyambut akhir pekan. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV di Sapa Indonesia Siang. Seperti biasa, kami punya 3 sorotan utama di Sapa Indonesia Siang, saudara. Yang pertama adalah soal polisi yang menangkap pelaku pencurian sejumlah barang elektronik dan uang tunai di 2 sekolah dasar di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku mengaku aksi itu dilakukan karena ingin memodifikasi sepeda motornya. Berikutnya, saudara, informasi seorang pria asal Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat yang ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap 2 anak di bawah umur. Tersangka melakukan aksinya dengan modus memberi koneksi internet di rumahnya dan diiming-imingi uang Rp20.000. Berikutnya, seperti biasa kami punya informasi kuliner di Sapa Indonesia Siang. Daerah Banyuwangi, Jawa Timur memiliki kuliner tradisional dari ayam kampung yang bercita rasa pedas asam gurih bernama geseng pitik. Kuliner andalan Banyuwangi ini menggunakan daun wadung, yaitu tanaman endemik Banyuwangi yang memberikan nuansa rasa asam yang segar. Sejumlah informasi ini dan berita informasi penting dan menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang selengkapnya. Saudara, polisi menangkap pelaku pencurian sejumlah barang elektronik dan uang tunai di 2 sekolah dasar di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku mengaku aksi itu dilakukan karena ingin memodifikasi sepeda motornya. Seorang pencuri nekat membobol masuk sekolah dasar negeri Jatirejo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Aksi ini sempat terekam kamera pemantau atau CCTV sekolah pada 12 Februari 2024 lalu. Dalam aksinya, pelaku menggasak uang tunai senilai Rp3 juta yang disimpan di ruang guru. Pihak sekolah yang menyadari adanya pencurian pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Meski pelaku sempat mencoba memusnahkan barang bukti dan mengambil kartu memori kamera CCTV, nyatanya pelaku tetap diamankan petugas Polsek Lendah pada 29 Februari 2024 lalu di rumahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku mengaku pernah melakukan aksi serupa di SD negeri. Polisi berhasil menyita 3 unit laptop dan barang bukti lainnya dengan total nilai sekitar Rp6 juta. Polisi juga menyita 1 buah shock breaker sepeda motor yang dibeli pelaku dari uang hasil curiannya. Akibat aksi pencuriannya, kini pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman Rupiah. Seorang pria berusia 40 tahun di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 2 bocah yang masih berstatus anak di bawah umur. Kasus ini terungkap pada Kamis kemarin setelah salah satu orang tua melapor bahwa anaknya telah menjadi korban pelecehan seksual. Berdasarkan penyelidikan polisi, modus tersangka melakukan perbuatannya kepada korban dengan menggunakan bujuk rayu dan janji diberikan uang Rp20.000. Mereka juga diizinkan untuk menggunakan koneksi internet di rumah tersangka. Pasal 6, huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pelapor dalam hal ini adalah orang tua korban, kemudian korban inisial PRBR, umur 17 tahun, warga Subang Hilir, Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian korban kedua berinisial ABAU, umur 15 tahun, warga Subang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Polisi menduga bahwa korban pelecehan seksual ini mungkin saja bertambah karena menurut tersangka, kejadian ini sudah terjadi sejak tahun 2021 hingga Januari 2024. Polisi juga meminta jika ada korban lain untuk segera melapor ke pihak kepolisian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual paling lama 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Kayong Utara, Kalimantan Barat.
Seorang anak laki-laki diduga menjadi korban pembunuhan di rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang perempuan, 1 diantaranya adalah ibu kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Kasus dugaan pembunuhan seorang anak berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat terungkap setelah seorang tamu yang dilarang datang memaksa masuk ke rumah korban dan mendapati korban tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tempat tidur kamar lantai 2 di perumahan Sumarekon Harapan Baru, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini langsung dilaporkan ke petugas keamanan perumahan dan pelaporan dilanjutkan ke polisi. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi pun langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sementara, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan visum dan otopsi. Si tamu ini datang, tidak boleh masuk. Begitu dia paksa masuk, ternyata udah berdarah-darah ibunya. Nah, akhirnya dia larilah ke security yang di depan. Tadi pas ditemuin di kondisinya di kamar atau di ruang tamu? Sudah di tempat tidur biasanya. Oh, tempat tidur, Bu? Nah, tempat tidur besar. Kan informasi ini masih belum jelas antara 18 atau 20 busukar. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang perempuan. 1 diantaranya adalah ibu kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Hingga kini, polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap ibu korban, termasuk kondisi psikologi terduga pelaku. Polisi turut menyita barang bukti sebilah pisau dapur dari lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa korban ditusuk berkali-kali dan yang mana diduga pelakunya adalah merupakan ibu kandung daripada korban. Barang bukti telah kita temukan di TKP berupa sebilah pisau dan saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan hasil wawancara sementara bahwa terduga pelaku mendapatkan bisikan gaib. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pembunuhan karena terduga pelaku sulit untuk dimintai keterangan. Menurut rencana, polisi akan melibatkan tim psikolog dalam menggali keterangan dari pelaku agar kasus ini bisa terang benderang. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, saudara. Seorang bocah 10 tahun di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, tewas usai tersengat arus listrik. Korban diduga tersengat arus listrik saat mandi hujan bersama temannya. Kami harus mengaburkan gambar karena terdapat unsur kengerian. Seorang bocah berusia 10 tahun, warga Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, tewas tersengat arus listrik saat mandi hujan bersama temannya. Korban berinisial DK bersama seorang rekan yang mandi di hujan saat sore hari. Dari keterangan polisi, saat itu rekan korban yang mandi hujan bersama melihat korban tiba-tiba terjatuh setelah memegang sebuah tiang. Diduga ada hubungan pendek arus listrik sehingga korban tersengat hingga terjatuh. Ada seorang anak sedang mandi hujan, lalu jatuh akibat tersambar truk. Dari keterangan saksi, mereka mandi hujan sekitar jam 12. Sejauh ini masih diduga ada arus listrik yang korslet, Pak. Petugas yang mendatangi lokasi memasang garis polisi di tempat kejadian perkara. Sementara untuk memastikan penyebab kematian bocah itu, polisi kini masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Dituduh mencuri helm, 2 pria di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat diamuk warga. 1 orang korban tewas, sementara korban lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. 2 pria di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat yang diduga mencuri helm diamuk warga. 1 diantaranya tewas, sementara korban lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Peristiwa berawal saat kedua pria mendatangi sebuah kafe.
Karena ciri-ciri kedua pria mirip dengan pencuri helm beberapa hari sebelumnya, petugas parkir meminta mereka untuk bertemu dengan pengelola kafe. Namun warga yang melihat kejadian itu langsung mengeroyok keduanya hingga babak belur dan tidak sadarkan diri. Kejadian itu berupa penganiayaan yang bertempat di Kecamatan Pau, di dekat sebuah kafe. Itu penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok pemuda terhadap 2 orang. Menerima laporan tersebut dan kita bergerak ke TKP, mengumpulkan bagian-bagian dan mengecek korban. Setelah sampai di TKP, korban sudah tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dalam kejadian ini berapa orang korbannya? Untuk kejadian sesuai dengan laporan, korban ada 2 orang. Polresta Padang menyayangkan sikap main hakim warga terhadap kedua pria yang diduga maling. Polisi sedang mendalami dugaan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Informasi usai jeda saudara, seekor ular piton sepanjang 8 meter melilit di dalam rumah panggung milik warga di Desa Tamato, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memindahkan ular dari dalam rumah warga. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. kalau puasa siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah
di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, seekor ular piton sepanjang 8 meter melilit di dalam rumah panggung milik warga di Desa Tamato, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Petugas pemadam kebakaran pun berjibaku memindahkan ular dari dalam rumah warga. Ular sepanjang 8 meter masuk ke dalam rumah warga di Desa Tamato, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ular jenis piton tersebut melilit rangka rumah panggung dalam ruang tamu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran Bulukumba dengan berhati-hati dan alat seadanya menangkap ular tersebut dari plafon rumah. Ular piton dengan berat 30 kg ini diduga sedang mencari mangsa di rumah warga yang berada di tengah kebun. Setelah 1 jam lamanya, ular berhasil dipindahkan. Kejadian tersebut sontak membuat warga sekitar ketakutan. Bahkan sang pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah keluarga lantaran takut dililit ular piton itu. Balkon rumah warga itu di Dusun Lalu, Desa Tamato, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Itu panjangnya ular? Panjang ular itu kurang lebih 8 meter. Beratnya Pak berapa? Beratnya mungkin sekitar 30 kilo ya. Oh, kurang lebih 30 kilo. Berarti ular itu ada di rumah warga karena lapar Pak? Iya, kemungkinan dia lapar cari makanan karena kebetulan di belakang rumah warga tersebut adalah kebun. Jadi mungkin dia lapar cari makanan. Nah, makanannya kan itu tikus atau ayam. Selanjutnya ular piton ini akan dibawa ke kantor pemadam kebakaran Bulukumba. Afriansah Lahia, Kompas TV, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kita ke Sukabumi, saudara. Siswa dan guru dari sejumlah sekolah melakukan aksi bersih-bersih di kawasan konservasi penyu Pantai Pangumbahan Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Gotong royong ini dilakukan untuk membersihkan pantai dari sampah plastik yang mencemari ekosistem dan habitat penyu. Sebanyak 615 siswa dan guru dari 7 SMA dan SLB membersihkan Pantai Pangumbahan di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pantai Pangumbahan kerap dikotori sampah yang terbawa arus. Sampah didominasi plastik dan styrofoam bekas wadah makanan, membuat kawasan pantai yang juga menjadi lokasi konservasi penyu kumuh dan tidak nyaman. Para peserta disebar di sepanjang 2 km garis pantai. Mereka mengumpulkan sampah yang berserakan yang mencemari ekosistem dan habitat penyu. Aksi bersih pantai juga menjadi cara sekolah untuk menanamkan kepedulian siswa pada kelestarian lingkungan. Ini adalah kegiatan belajar di luar, karena kalau untuk kurikulum Merdeka itu kan sekarang belajarnya di luar. Sebagai salah satu penguatan profil Pancasila P5 itu, kemudian sesuai dengan wawasan Wiyata Mandala juga. Jadi si anak itu harus mengenal lingkungannya, mencintai lingkungannya. Jadi hanya tidak sekedar pengetahuan saja, tapi
siswa juga dengan adab etika dengan memperhatikan lingkungannya dan bermanfaat buat masyarakat sekitar, seperti itu kira-kira. Kalau musim barat biasanya banyak, adapun kalau musim timur sampahnya kembali ke bawah arus ke kemana lagi gitu untuk untuk mendaratnya gitu. Artinya itu sampah yang dibawa oleh laut ke sini? Betul, itu artinya mungkin ada orang-orang yang kurang kompeten di masalah kebersihan, itu mungkin membuang di mana saja, bisa terbawa dari sungai ataupun yang sengaja buang ke laut gitu kan. Jadi otomatis terbawa arus yang berakhir mendarat di sini gitu. Jika tidak dibersihkan, sampah yang berserakan di pantai mengganggu aktivitas penyu saat mendarat untuk bertelur. Selain itu, sampah plastik juga berbahaya bagi penyu karena mengiranya sebagai makanan. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, petani di Desa Kelampayan Ilir, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terpaksa menunda musim tanam padi. Hal ini dilakukan karena sawahnya terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi dalam 2 pekan terakhir. Puncak musim tanam padi di Desa Kelampayan Ilir, Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang seharusnya jatuh pada Maret ini meleset dari target. Curah hujan yang cukup tinggi dalam 2 pekan terakhir menyebabkan sejumlah lahan persawahan terendam banjir. Petani pun mengaku hanya bisa pasrah dan memprediksi masa tanam padi akan mundur pada April mendatang. Awal Maret tanam rajin biasanya, tapi ini tertunda, halangannya banyak dalam, jadi tertunda mungkin nyasur bulan 4 lah. Bulan 4 lah, jadi terkendalanya karena terendam nih Bang. Terendam, banyak dalam. Sementara itu, hujan lebat yang terjadi sejak Rabu malam membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo terendam banjir. Berdasarkan data dari Polsek Tolinggula, banjir telah terjadi di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biawu. Banjir merendam permukiman dan jalan Trans Sulawesi. Bahkan arus banjir yang deras mengakibatkan perabotan rumah tangga warga pun hanyut terseret banjir. Tak hanya itu, sejumlah ruas jalan di wilayah Gorontalo Utara juga tertutup material longsor. Menurut polisi setempat, tidak ada korban dari banjir dan longsor yang terjadi di Gorontalo Utara. Bencana banjir yang telah terjadi di Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biau mulai hari ini tadi pagi sekitar jam 09.00 dan ada beberapa titik yang telah terendam banjir, terutama di beberapa desa di Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biau. Warga diimbau harus selalu waspada dengan curah hujan yang masih tinggi. Sementara itu, sejumlah sukarelawan dan petugas polisi juga masih mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Tim Liputan Kompas TV. Tetaplah di Sapa Indonesia Siang, saudara. Usai jeda, kami akan ajak Anda ke Banyuwangi, Jawa Timur untuk menikmati geseng pitik, kuliner tradisional dari ayam kampung yang bercita rasa pedas, asam gurih. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Jangan ada batuk di antara kita.
Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Common Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Seperti biasa kami punya info kuliner untuk Anda di Sapa Indonesia Siang. Saudara, kuliner garang asem biasanya disajikan dengan dibungkus menggunakan daun pisang. Namun, di Klaten, Jawa Tengah ada satu warung makan yang menyajikan menu garang asem bumbung. Kuliner ini disajikan dengan bambu berbentuk seperti kentungan dan penyajian ini selain unik juga membuat cita rasa garang asem lebih segar gurih. Serta daging ayamnya pun terasa lebih empuk. Bener gak ya? Yuk kita lihat liputannya. Salah seorang pengunjung mengaku penasaran dengan menu garang asem yang dimasak dan disajikan menggunakan bambu. Rasa bumbu rempahnya meresap hingga daging ayamnya.
Kalau untuk yang ini baru pertama kali. Untuk cita rasanya tuh ada hampir mirip, cuman ada bedanya di rasa kayak arang-arang, karena ini kan pakainya kayu ya, bambu. Itu agak rasa asap-asap, enak lah, asap-asap sedap yang bikin beda. Kayu, sangat sedap. Nah, itu sama lebih gurih. Gurihnya sudah pas. Puas. Karena meresap sampai daging dan dagingnya empuk. Garang asam sendiri merupakan salah satu makanan tradisional khas di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pengelola warung makan memilih menyajikan garang asam dengan bambu ini selain menambah cita rasa legit dan penyajian yang unik, juga agar dapat dinikmati lebih dari 1 orang, yakni bisa untuk dinikmati 4 orang. Garang asem itu kan tradisional dari Jogja, Solo, Klaten, dan sekitarnya. Itu kan menu khasnya sini. Cuman selama ini kita penyajiannya yang kita tahu dengan daun pisang, itu kita sajikan dalam bentuk yang berbeda di dalam bumbung atau bambu. Karena kalau dengan daun pisang itu kan kita biasanya cuma untuk personal ya Mas, jadi 1 orang. Kita konsepnya restoran keluarga, jadi kita pengennya yang bisa dinikmati bareng-bareng, yaitu di dalam bambu. Karena bambu yang dibakar, kita kan setelah kita masak, kemudian kita bakar, itu kan bambu aromanya itu menambah legit untuk kuah dan ayamnya. Garang asam bumbung di warung makan ini bisa terjual hingga 30 porsi setiap akhir pekannya. Bagi Anda yang ingin mencicipi garang asam bumbung ini, Anda bisa merogoh kocek Rp70.000. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Dari Klaten kami ajak Anda ke daerah Banyuwangi, Jawa Timur, saudara, untuk melihat kuliner tradisional dari ayam kampung yang bercita rasa pedas asam gurih bernama geseng pitik. Kuliner andalan Banyuwangi ini menggunakan daun wadung, yaitu tanaman endemik Banyuwangi yang memberikan nuansa rasa asam yang segar. Banyuwangi, Jawa Timur memiliki beragam kuliner tradisional yang menggugah selera. Salah satunya adalah geseng pitik. Rasa pedas asam gurih adalah kekhasan kuliner yang berbahan utama ayam kampung ini. Untuk meresapkan bumbu, daging ayam yang sudah dipotong-potong dibalur dengan ulekan cabai rawit, gula merah, kunyit, daun wadung, garam, dan gula. Daun wadung adalah bumbu rempah spesial yang memberikan nuansa asam dan aroma yang khas pada geseng pitik. Geseng pitik yang bercita rasa pedas dan kuah kental yang gurih asam membuatnya sangat pas dinikmati sebagai santap siang. Seporsi geseng pitik ini harganya Rp35.000. Segelas es cendol yang segar menjadi penyempurna makan siang bersama keluarga. Oh iya, masakan khas Banyuwangi ini. Rasanya gimana sih, Pak? Rasanya ini ada pedas-pedasnya, ada asamnya sedikit. Yang kalau yang saya rasakan ini dari ayam kampung ya Mas ya ini. Ini ayam kampung yang dibuat rempah-rempahnya itu nampol banget rasanya. Itu geseng pitik itu dari wadung, daunnya itu kita pakai, jadi ada rasa-rasa kecut-kecutnya itu, terus ada kita kasih ada sedikit kunyit, terus cabai keriting, cabai kecil, terus kasih bumbu-bumbu yang lain. Warga Banyuwangi telah berabad mengenal kuliner geseng pitik. Resepnya diturunkan dari generasi ke generasi. Daun wadung yang menjadi ciri khas geseng pitik merupakan tanaman endemik Banyuwangi yang tumbuh secara liar. Enot Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, kali ini bagi Anda pecinta kuliner lalapan, Anda harus mencoba lalapan khas Situbondo, Jawa Timur. Lalapan yang khusus menyediakan berbagai jenis ikan tawar ini tambah nikmat dengan sambal mentah yang diolah dadakan. Penasaran seperti apa hidangannya? Berikut liputannya. Berbagai jenis ikan air tawar seperti lele, gurame, udang kali, wader hingga belut
tersedia di warung lalapan kali yang terletak di Jalan Seroja, Situbondo, Jawa Timur. Soal rasa, tak perlu diragukan lagi. Warung lalapan kali yang sudah buka sejak 2010 ini terbukti mengolah ikan air tawar dengan berbagai bumbu, mulai dari kuah disantan, diasap, hingga digoreng. Selain nikmatnya menu aneka ikan tawar, sambal mentah khas lalapan kali juga wajib dicoba karena langsung dibuat setelah pengunjung memesannya. Itu juga tadi makin lengkap juga di sini karena ada banyak sekali makanan ikan air tawar, mulai dari lele ada di sini, udang, kemudian juga ada gurami, ada juga wader, belut, aduh enak banget deh pokoknya. Dan sambal di sini tuh saya senangnya sambal di situ kita pesan baru ngulek gitu, dan semuanya tuh serba mentah, jadi tuh rasanya pedasnya lebih terasa. Pemilik warung lalapan kali mengaku selalu mengutamakan kualitas. Salah satunya selalu menyediakan ikan tawar yang segar. Menurutnya, menu favorit di sini adalah lele mangut yang diasap terlebih dulu. Lele mangut, cara pengolahannya lelenya itu lele dibakar dulu, dibakar atau diasap. Setelah itu dibumbui dengan bumbu santan pedas. Jadi kesannya itu masakan santan pedas. Kita di sini menonjolkan ikan-ikan khas ikan tawar. Jadi produk-produk kita memang menonjolkan ikan tawar ya, seperti kutuk, nila, ada udang, ada wader, ada belut. Setiap hari sedikitnya 7 kg ikan lele diolah pemilik warung lalapan kali. Soal harga tidak perlu khawatir, karena dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsinya, Anda sudah bisa menikmati masakan ikan tawar yang nikmat. Bagaimana? Anda tertarik mencoba? Dwi Rendra, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Saudara, pemerintah Jepang memiliki program yang mengajak banyak koki asing untuk belajar mengenal tradisi Jepang. Mereka dikenalkan pada bahan makanan, memproses makanan, hingga menyajikan makanan yang menampilkan 5 elemen keseimbangan. Usai jeda, disapa Indonesia Siang. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Ya,
Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Saudara, pemerintah Jepang memiliki program yang mengajak banyak koki asing untuk belajar mengenal tradisi Jepang. Mereka dikenalkan pada bahan makanan, memproses makanan hingga menyajikan makanan yang menampilkan 5 elemen keseimbangan. Pemerintah Jepang memiliki program untuk terus melestarikan budaya dengan mewarisinya kepada generasi muda, terutama soal tradisi makanan Jepang. Warisan budaya ini bahkan tidak hanya untuk warga negara Jepang, tetapi Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang mengajak koki asing untuk mendapatkan sertifikasi koki Jepang melalui acara promosi di Kyoto. Tujuan dari acara ini untuk mengenalkan makanan tradisional Jepang dan membuat Jepang lebih dikenal di dunia melalui perwakilan koki-koki asing. Salah satu materi yang dipelajari oleh koki asing yaitu dengan membuat makan siang yang dikenal di Jepang dengan sebutan Shokado Lunchbox di restoran Kikunoi. Dengan belajar membuat Shokado, koki asing sekaligus mempelajari 5 elemen Jepang yang ada di dalam unsur makanan. Dari pelatihan sekaligus kompetisi ini terdapat 2 pemenang yang diapresiasi oleh pemerintah Jepang, yakni perwakilan dari negara Eropa dan Asia. 盛り付けもきれいにまとまってる。ごちそうさんでした。美味しかったです。この火の通し加減が、この新庄も火が通ってなかったです。この芋もダメでしたね。はい、ご苦労さんでした。Para koki asing ini mendapatkan pengalaman yang berharga karena dapat meningkatkan kemampuan mengenal tradisi Jepang langsung dari para ahli. I learn umami from the Muratasa and Kikonoi restaurant. Also will be study more again. Loved Japanese food culture. The more I get to know about the products and about the use of them. Para koki akan diminta menyiapkan makanan, memilih bahan masakan termasuk teknik memotong hingga mengolah makanan dengan berbagai cara. Ujian sertifikasi yang dikeluarkan Sekolah Kuliner Jepang akan didasarkan dari pedoman keterampilan memasak yang ditetapkan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Dan sertifikat ini diberikan kepada 3 koki asing yang telah belajar selama 6 bulan di salah satu restoran Jepang. Dalam ujian ini, keterampilan perawatan dan menjaga sanitasi sangat penting. Selain itu, penataan hidangan juga jadi nilai penting. まず器を間違ってる計画の時間があったかと思うんですけども、間違いがないようにしてほしい。ある程度勉強した人が、次の時代の人らを育てていくと。料理人同士の交流も頻繁になっていくことによって、日本料理の世界的なレベルは上がっていくと思うんですけどね。Dalam upaya mempertahankan tradisi dan kebudayaan, Jepang akan terus-menerus menerima banyak warga asing untuk belajar dan memberi pendampingan agar ciri khas tradisi Jepang tidak tergerus zaman. Upacara Tahun Baru Imlek dirayakan di kawasan Chinatown di kota Yokohama, Jepang. Kawasan ini tak hanya memiliki bangunan-bangunan ikonik, tapi juga punya beragam acara budaya Tiongkok yang menarik untuk didatangi wisatawan.
Dalam sejarahnya, tahun 1859, Pelabuhan Yokohama adalah pelabuhan pertama di Jepang yang terbuka bagi perdagangan dengan negara asing. Setelah 6 tahun berlalu dari sejak itu, banyak warga Tiongkok yang masuk ke Jepang mulai mendirikan Chinatown atau pecinan untuk menyatakan keberadaan etnis Tionghoa di bawah kerjasama pemerintah Jepang. Dan sejak itu hingga saat ini, setiap tahun baru Imlek selalu ada kegiatan yang menarik dan syarat budaya Tiongkok yang digelar di Chinatown Yokohama, dan uniknya, terkadang ketua upacara untuk tahun baru Imlek adalah orang Jepang. 今回の場合は龍舞が行われます。今年は辰年ということで、龍を一つのモチーフにして、この龍舞をもっともっと皆さんに見ていただこうと。中国の服、チーパオって言うんですけど、そういったチーパオの服を着た女性たちが歩いたりだとか、この中華の文化や伝統を多くの方に見ていただければというふうに思っています。 Seluruh pengunjung yang datang sangat senang dan menikmati seluruh rangkaian acara, meski dalam kondisi hujan. So many places and so many people, it's so nice. I felt very happy watching everyone go by. It was very colorful. We go to lots of places. Chinatown's one of my favorites. 横浜って昔ならではの建物があったりするので、ただただお散歩するだけでもとっても楽しいし、歴史も学べるのでとてもいいですね。 Acara Tahun Baru Imlek bertujuan untuk merayakan kebahagiaan Tahun Baru dan harmonisasi hubungan Tiongkok dan Jepang di kota Yokohama. Dan sepanjang kemajuan sejarah harmonisasi berbagai masyarakat, mulai tumbuh upacara yang meriah dan semakin meriah setiap tahunnya. 中華街はやっぱり横浜の一つのキラーコンテンツだと思ってます。ですので今回は春節のみならず横浜春節という形で、この中華街で持っているいろいろな資産、中華街だけでなくて古い町やまた新しいみなとみらいのような町もあるので、一人でも多くの方に知っていただき、見ていただければというふうに思っています。 Dalam acara ini terdapat 2 bahasa yang digunakan, yakni bahasa Jepang dan Mandarin, sebagai simbolisasi keeratan antara 2 negara. Dan seluruh acara Tahun Baru Imlek yang meriah ini biasanya didukung oleh banyak perusahaan Tiongkok dan Jepang. Saudara, hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku pencurian berhasil menggondol sepeda motor milik penghuni indekos di Dusun Banjar Melati, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Olitron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Makanya, minum susu steril 7 kurma. Iya, double khasiatnya bikin badan kuat selama puasa. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Jaga daya tahan tubuh saat puasa. Enak, ada kurmanya. Badan lebih segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Badan kuat selama puasa. Kuatkan hati.
Raihlah kemenangan. Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Saudara, hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku pencurian berhasil menggondol motor milik penghuni indekos di Dusun Banjar Melati, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Kepala Dusun, pencurian kendaraan bermotor ini merupakan peristiwa ketiga yang terjadi dalam 2 pekan. Dari hasil rekaman CCTV, 2 orang pelaku langsung membuka pintu pagar indekos yang pada saat itu tidak terkunci. Aksi pencurian yang terjadi pada pagi hari tidak memakan waktu banyak. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menjebol kunci motor dan langsung membawa pergi motor curian. Menurut warga, diduga kedua pelaku sudah terlebih dulu mensurvei lokasi sebelum menjalankan aksinya. Antara jam 5:30 sampai jam 6 itu hilang sebuah kendaraan bermotor berwarna merah Scoopy. Juga mau diadakan siskamling untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Saudara, arus lalu lintas di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat jelang libur panjang perayaan Nyepi dan awal Ramadan terpantau padat kendaraan dari arah Jakarta. Hingga Jumat siang, petugas Satlantas belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Polisi menyebut rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Sementara peningkatan arus kendaraan yang ke arah Puncak diperkirakan terjadi pada Sabtu pagi besok. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali menjelang libur panjang akhir pekan terpantau ramai lancar pada Jumat 8 Maret 2024. Pergerakan kendaraan yang ramai lancar ini terpantau di kilometer 188 tol Cipali. Peningkatan arus diprediksi terjadi lantaran bertepatan dengan tradisi munggahan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Kami tutup Sapa Indonesia Siang edisi hari ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.